Salam harmoni, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ninyoman Sasya Damayanti, dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2011-03-108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran kependidikan. Baik, aliran pendidikan ada dua, yaitu pertama aliran klasik dan yang kedua ada aliran modern. Pada aliran klasik, di sini diklasifikasi menjadi 4. Yang pertama ada empirisme, ada nativisme, ada naturalisme, dan yang terakhir ada konvergensi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari teori-teori ini agar mudah dipahami. Baik, langsung saja kita ke teori klasik yang pertama, itu ada empirisme. Pada teori ini berpendapat bahwa perkembangan bergantung pada lingkungan dan tidak mementingkan pembawaan. Teori ini dibawakan oleh John Locke. Teori ini memandang bahwa faktor genetik pada diri manusia tidak berpengaruh terhadap psikologi dan kognitif manusia, namun lingkunganlah yang membentuk psikologis dan kognitif manusia tersebut. Baik, sekian dari teori empirisme. Kemudian teori klasik yang selanjutnya adalah nativisme. Dalam teori nativisme menekankan bahwa kemampuan dalam diri anak dan faktor lingkungan kurang berpengaruh. Pada teori ini merupakan kebalikan dari teori empirisme dan memandang bahwa psikologis dan kognitif itu ditentukan oleh pembawaan dan lingkungan kurang berpengaruh pada teori ini. Baik, kita akan melanjutkan ke aliran selanjutnya, yaitu naturalisme. Dalam teori naturalisme berpendapat bahwa semua anak memiliki pembawaan yang baik namun dapat rusak karena lingkungannya. Teori ini memandang bahwa pembawaan manusia adalah baik dan setiap perubahan pada diri manusia tergantung pada manusia itu sendiri, bagaimana dia untuk merespon dalam lingkungannya. Baik, selanjutnya ada teori konvergensi. Dalam aliran ini berpendapat bahwa semua anak sudah disertai pembawaan yang baik maupun buruk. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama berpengaruh. Teori ini menyatakan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat baik dan sifat buruk, sedangkan perubahan pelakunya sendiri bisa berasal dari faktor genetika maupun lingkungan. Baik, kita ternyata sudah sampai pada aliran modern. Aliran modern di sini dibagi menjadi 5. Ada progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, dan yang terakhir adalah idealisme. Pada aliran modern ini saya juga akan menjelaskan to the point atau intinya agar mudah dipahami dan tidak bingung ya. Baik, langsung saja pada aliran modern yang pertama itu ada progresivisme. Pada progresivisme ini berpendapat bahwa gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai relasi terhadap pelaksanaan yang masih berpusat pada guru. Adapun tujuan dari aliran pendidikan ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja dan bekerja dengan hati. Baik, adapun aliran modern selanjutnya yaitu esensialisme, berpendapat bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam budaya atau sosial adalah nilai yang terbentuk melalui kerja keras, dengan tujuan menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan. Inti pengetahuan ini telah bertahan sepanjang waktu dan dengan berharga untuk diketahui oleh orang-orang. Next, teori modern selanjutnya adalah rekonstruksionalisme. Pada teori ini mengemukakan bahwa pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup dan bertujuan melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan pendidikan rekonstruksionalis ini adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh umat manusia skala global. Baik, adapun aliran modern selanjutnya yaitu perennialisme berpendapat bahwa adanya nilai-nilai universal bahwa pendidikan hendaknya merupakan
suatu pencarian dan penanaman kebenaran dari nilai tersebut. Tujuan pendidikan diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin dan mental. Oke, next, aliran modern yang terakhir yaitu ada idealisme. Pada teori ini berpendapat bahwa aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa, memandang bahwa yang nyata adalah idea, dengan tugas memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman dan pembelajaran berpusat pada idealisme. Adapun tujuan pendidikan ini agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna. Baik, adapun kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu pada pendidikan klasik dapat disimpulkan bahwa menekankan isi daripada proses, kemudian memiliki tujuan khusus, dan aturan yang dipakai merupakan kebiasaan masa lalu. Dan untuk pendidikan modern dapat disimpulkan bahwa menekankan proses daripada hasil, media pembelajaran yang lebih inovatif, dan dasar pemikiran yang luas dengan metode pembelajaran yang berkembang sesuai zaman. Aliran pendidikan klasik maupun modern ini sama-sama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan teori-teori yang relevan pada setiap zaman, seperti halnya pada zaman sekarang yang digunakan adalah teori modern. Oke, sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat membahas lebih banyak lagi materi-materi selanjutnya. Saya Ninyoman Sasya Damayanti. Bye-bye.